Saya juga tidak percaya kalau memang dari kementerian yang telepon. Ya, telepon langsung saya. Karena apa? Saya ini kan cuma sebatas tenaga lapangan. Bagaimana waktu itu setelah begitu banyak orang yang peduli, tidak hanya pemerintah, tetapi banyak orang-orang di luar pemerintah, ada orang-orang baik begitu yang sudah rame-rame membantu adik Rizal, keluarga adik Rizal itu, perasaannya Bung Maxen seperti apa waktu itu? Ya, perasaan saya merasa bangga saja. Bangganya bukan dengan pribadi saya, tapi saya bangga dengan semua pihak, baik dari media pun pemerintah. Ya. Karena jujur saja Bung Rosis, yang hadir waktu itu banyak pihak, ya. Dari kementerian, dari BUMN, dan dari teman-teman media. Pada saat itu juga teman-teman dari kementerian hadir, Balai Evata Kupang, ya. Mewakili Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mewakili Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur juga langsung berkunjung ke Kampungnya Rizal. Ada juga jenis-jenis barang yang dibawa. Yang dibawa itu berupa spon, habis itu bahan sembako, minyak bimoli, telur, susu, dan sedikit uang tunai. Itu. Juga ada yang bantu seng apa semua. Iya, ada yang bantu seng. Pembangunan rumah. Untuk pembangunan rumah. Kemudian ya. Dari dana desa juga sekarang rumahnya sudah jadi. Iya, Bu Rosi sudah jadi luar biasa, rumahnya sudah. Dan yang terakhir ini ayahnya adik Rizal sudah meninggal ya? Iya, sudah meninggal Bung Rosis. Ayahnya dari Rizal sudah meninggal kurang lebih satu bulan lalu. Jadi turut duka cita untuk keluarga adik Rizal. Amin. Semoga arwahnya diterima di sisi kanan Allah. Dan sekarang apakah adik Rizal ini mereka sudah menempati rumah baru itu, Bung Maxen? Kalau untuk sekarang Bung Rosis belum. Iya, karena bapaknya kan baru meninggal. Mamanya ini kan masih lumpuh. Ya, tidak bisa berjalan, tidak bisa beraktivitas, sehingga untuk sementara ini adik Rizal ini itu tinggal bersama opanya. Opanya karena masih berduka, sehingga dia belum diizinkan oleh secara adat, itu belum diizinkan untuk keluar dari rumah itu Bung Rosis, dari rumah lamanya mereka Rizal ini. Iya. Jadi waktu itu memang teman-teman banyak sekali orang-orang baik yang kemudian peduli terhadap keluarganya Rizal. Ada yang memberi bantuan berupa uang, kemudian ada yang berupa barang, dan perjuangannya waktu memang cukup berat. Bagaimana Pak Maxen ini mengorbankan waktu, tenaga, dan lain-lain itu untuk bagaimana Rizal ini mendapat bantuan itu melalui rekening pribadinya, karena para donatur maunya waktu itu harus punya rekening sendiri. Rizal ini harus punya rekening sendiri. Makanya Pak Maxen ini dia berjuang dengan caranya, dia melakukan lobby dengan pihak bank yang sebenarnya Rizal ini belum layak untuk punya rekening pribadi ya, karena umurnya masih belum cukup, belum 18 atau 17 tahun. Tapi bersyukur, puji Tuhan, pihak bank dengan segala pertimbangan kebijaksanaannya mengizinkan untuk adik Rizal ini bisa punya rekening sendiri untuk menerima bantuan dari orang-orang baik. Iya, Bu. Nah, sempat juga ada penggalangan dana oleh Kompas.com melalui Kita Bisa. Itu pembaca Kompas.com juga memberi donasi lewat Kita Bisa, dan waktu itu juga Pak Maxen mendampingi bagaimana keluarganya Rizal bersama adik Rizal sampai dari kampungnya sampai di Borong. Dia mengorbankan waktunya juga untuk mendampingi sampai pencairan dana ini untuk adik Rizal. Dan yang terakhir ini Bung Maxen, kemarin adik Rizal ke Jakarta ya? Iya, ke Jakarta diundang oleh Kik Andi dari Metro TV. Metro TV. Ya. Jadi adik Rizal ini juga sudah ke Jakarta karena kisahnya itu yang sungguh luar biasa, di mana dia menjadi tulang punggung keluarga. Ayah dan ibunya itu sakit, lumpuh, ibunya juga
didiagnosis terkena gangguan jiwa. Iya, gangguan jiwa. Sehingga sejak ibu dan ayahnya sakit itu Rizal menjadi tulang punggung keluarga. Beberapa cerita yang pernah kami dapat, kebetulan saya juga pernah turun langsung ke kampungnya Rizal, bertemu keluarganya, bertemu Rizal, melihat kondisi bapak mamanya. Setiap harinya Rizal itu setelah pulang sekolah biasanya dia ke kebun, pergi ke sawah, urus makan kedua orang tuanya. Dia yang menjadi tulang punggung keluarga. Di rumah itu rumahnya sangat kecil, kemudian kondisinya juga memprihatinkan. Dan berkat informasi yang Bung Maxen ini sampaikan, awalnya Bung Maxen sampaikan melalui saya, lalu saya teruskan ke Kakak Markus, wartawankompas.com. Akhirnya kami waktu itu bersama-sama ke sana. Ada orang baik yang merelakan waktu, tenaga, kendaraan, dan segala macam itu yang bisa membawa kami sehingga kami bisa sampai ke sana waktu itu. Sampai di sana menulis berita, lalu berita itu kemudian viral dan sampai menggugah banyak orang. Gitu. Dan waktu kami pergi itu Pak Maxen juga tidak di sana, dia sedang menjalankan tugas. Dan ini saya pikir sesuatu yang luar biasa. Dia memberikan informasi setelah ada bantuan khusus dia berpikir bagaimana caranya supaya mereka ini, karena uang dari PKH dan sembako itu tidak cukup, bagaimana caranya supaya adik Rizal ini terbantu gitu, untuk uang sekolah, untuk apa. Akhirnya dia beri informasi lewat media, dia memberikan foto, kemudian data-data yang sudah pernah dia kirimkan ke dinas sosial dan kementerian. Dan jadilah Rizal ini viral. Sampai hari ini dia sudah pulang dari Jakarta, masuk ke TV Kick Andy, dan mungkin kita bisa saksikan hari apa tayangnya. Saya terima informasi kemarin dari Kick Andy itu sekitar tanggal 5 Mei. Bung Rosis. Ya, tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei. Ya, karena kemarin itu ada dia punya staff. Turun ke desa untuk mengambil gambar kegiatan Rizal. Jadi jangan lupa saksikan tanggal 5 Mei teman-teman sekalian di Metro TV. Jadi itu sepintas atau secara singkat gerakan yang dilakukan, gerakan sosial yang dilakukan oleh Pak Maxen. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita lain yang saya dengar, tapi mungkin pada lain kesempatan kita akan ngobrol lagi. Selain adik Rizal, siapa lagi yang Bung Maxen ini bantu selama ini dengan caranya sendiri? Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita seruput lagi kopi Manggarai dulu, Pak Maxen. Oke, para sahabat Rosis Channel, kita batasi sampai di sini untuk sesi ini, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya.